Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Haleluya Tuhan, kau Allah yang baik, kau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat dan kemurahan-Mu pada sore hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada sore hari ini. Kita memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Segala pujian dan syukur, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sekali lagi, segala pujian, haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang setia, yang selalu ada bagi hidup kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah, memuji dan meninggikan nama Dia. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Hey, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, jiwa kita
untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah, firman yang penuh kekuatan, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
besar berlimpah bagiku. Mari katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Anugerahmu berlimpah bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang musim hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang tidak pernah berubah itu. Firman Tuhan yang tetap ajaib daur sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu dari sorga. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada hati-Mu ya Tuhan. Juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu, umat-Mu, urapi juga dengan urapan Roh Kudus-Mu dari sorga ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara dalam keadaan sehat, kita masih bisa berbakti karena Tuhan baik untuk kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa bersama-sama dalam ruangan ini, tapi dimanapun saudara bisa mendengar suara saya, yakinlah bahwa firman Tuhan pun sampai bukan hanya di telingamu, bukan hanya di hatimu, tapi terlebih Tuhan sang empunya firman ada di tempat di mana engkau ada. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam firman Tuhan kisah tentang Lewi, seorang anak yang dinamai oleh ibunya karena sebuah pergumulan yang berat yang ia hadapi. Tetapi justru dengan kehadiran Lewi inilah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan menjadi baik tentunya bagi kita sebagai pembelajaran iman. Mari kita lihat Ulangan pasal 33 ayat 8 sampai 11. Ulangan 33 ayat 8 sampai 11. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak kamu kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Kata-kata ini adalah ucapan Musa sebelum Musa mati di atas gunung Nebo, karena Tuhan memang sudah berfirman kepadanya dia akan mati, tidak akan masuk ke negeri perjanjian seperti bangsa Israel yang telah dibawanya selama 40 tahun. Tetapi Musa diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk mengucapkan berkat kepada kedua belas suku Israel. Dan ketika tiba ia kepada Lewi,
maka itulah yang dia ucapkan sesuai dengan ayat yang kita baca. Kalau kita menyimak tentang Lewi ini, bagaimana ia dilahirkan, bagaimana ibunya yaitu Lea melahirkannya dan menamainya, itu saja sudah tergambar satu perjuangan yang cukup berat. Saya ajak saudara untuk melihat itu dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-28. Pasal 29, ayat yang ke-34. Kejadian 29 ayat 34. Tertulis begini. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ada kata-kata yang mendahului sebelum nama anak ini disebutkan, yaitu kata-kata sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Kalau saudara mengikuti kisah ini dari awal, tahun-tahun pertama ketika Lea dinikahi oleh Yakub, Yakub tidak mencintai Lea karena memang Yakub hanya mencintai Rahel. Maka sejak dinikahi Lea ini, anak-anak yang dilahirkan oleh Lea itu menggambarkan penderitaannya sebab merasa tidak dicintai dan tidak diperhatikan oleh suaminya. Dari anak pertama, anak kedua, sampai datangnya anak yang keempat ini, yaitu Lewi. Dinamai ini menggambarkan satu penderitaan, tidak dicintai, tapi rindu dekat. Tidak diperhatikan, tapi ingin diperhatikan. Maka ketika Lea ini kehilangan perhatian dari orang yang seharusnya mengasihinya, dia tahu bahwa masih ada satu orang yang bisa mengasihinya, dan itu adalah Tuhan. Itu sebabnya nama Lewi ini dinamai begitu rupa, sebab memang arti kata Lewi ini adalah persekutuan atau juga melekat dengan erat, melekat dengan kuat. Dan persis seperti apa yang Musa katakan di dalam doanya, dekatnya Lewi ini dengan Tuhan. Karena memang datang dari harapan ibunya yang ingin dekat dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang yang harusnya mengasihinya. Maka dibuktikanlah oleh Lewi ini setelah dia menjadi besar, setelah ia bahkan mempunyai keturunan-keturunan yang banyak. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan kepada Lewi ini, orang-orang Lewi, apa yang disebut dengan Tumim dan Urim. Satu putusan kehendak Tuhan, ya dan tidak, untuk satu perkara yang sulit, yang membutuhkan memang sebuah putusan, lebih sulit mungkin dari sekedar putusan hukum. Tidak ada yang bisa menilai baik buruknya mungkin, kecuali hanya Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa menilai bahkan secara etis, kecuali hanya Tuhan sendiri. Melalui putusan Urim dan Tumim ini, bahkan sampai di zaman Saul pun, Imam Eleazar masih menggunakannya. Masih dipertanyakan juga mencari putusan. Samuel masih dipercaya juga untuk mencari putusan ini melalui Urim dan Tumim. Kalau kita melihat, saya ingin ajak saudara untuk melihat sedikit lebih lengkap tentang Urim dan Tumim ini di dalam Satu Samuel pasal yang ke-24. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Ayat 41. 1 Samuel 14 ayat 41. Lalu berkatalah Saul, "Ya Tuhan, Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel,
tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tapi rakyat itu terluput. Dari data ini kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang ditunggu sebagai putusan terakhir melalui Urim dan Tumim. Dan ketika putusan itu jatuh, tidak ada yang bisa melawannya. Tidak ada yang bisa menggugatnya. Dan hebatnya hanya kepada Lewi Tuhan percayakan putusannya. Hanya kepada Lewi, orang yang memang disebut di dalam ayat 10 kalau kembali ke dalam Ulangan 33. Sebagai orang yang menjaga firman. Sebagai orang yang berpegang pada perjanjian. Dan mengajarkan hukum Tuhan itu kepada banyak orang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kita ada firman. Tapi berapa banyak orang mencintai firman Tuhan. Berapa banyak orang menggemari firman Tuhan dan ingin dekat dengan firman Tuhan. Banyak orang selalu berkata bahwa saya kehilangan orang-orang yang seharusnya dekat dengan saya. Saya tidak punya orang yang bisa tahu betul apa yang saya rasakan. Entah itu di dalam keluarga, engkau mungkin tidak mendapati orang-orang yang bisa mengerti betul isi hatimu. Teman kerjamu belum tentu juga bisa. Bahkan suami istri pun belum tentu juga bisa. Karena begitulah yang Lea rasakan. Tetapi kalau engkau tahu bahwa hanya ada satu oknum yang bisa merasakan, bukan hanya melihat. Karena begitulah kitab Ibrani menuliskan bahwa Yesus sebagai imam besar juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu menjadi bukti bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa atau yang tidak tersedia bagi kita. Manusia di dekat kita mungkin tidak bisa memperhatikan kita. Tapi Tuhan bisa. Hanya yang diminta oleh Tuhan. Sama seperti yang Lewi lakukan. Berangkat dari doa sang ibu. Tapi tumbuhlah kemudian menjadi sebuah karakteristik Lewi ini. Dipeliharanya di dalam riwayat hidupnya. Dan diturunkan kepada anak-anaknya. Apa yang Musa doakan, ucapkan ini. Itu tentu bukan omong kosong. Itu tentu juga adalah pengalaman Lewi. Satu, ia berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, ia mengajarkan hukum-hukum Tuhan itu. Pada kita ada firman Tuhan. Tapi seberapa kuat engkau berpegang pada firman Tuhan. Hari ini, hari-hari ini, mungkin kata cemas, kata takut, kata bingung, itu sudah menjadi ucapan yang biasa. Orang serba takut ketemu dengan orang. Orang serba takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Kebijakan pemerintah membuat kita seperti terisolasi. Dan memang kita sudah terisolasi. Tapi dengan Tuhan, siapa yang bisa mengisolasi hubungan kita? Kecuali keenggananmu sendiri. Kecuali kemalasanmu sendiri. Tapi pada kita ada firman Tuhan. Justru ketika kita terisolasi, seharusnya kita merasa bebas untuk bergaul dengan firman. Ketika kita mungkin terisolasi di rumah kita, seharusnya kita merasa bebas untuk menurunkan firman kepada anggota rumah kita, kepada anak-anak kita. Supaya tumbuh dengan kuat sebuah karakteristik yang didambakan. Apa itu? Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dan ketika engkau dekat dengan Tuhan, Allah akan mempercayakan banyak hal. Bukan hanya sekedar putusan kehendak Tuhan. Mungkin itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau saudara melihat ayat yang ke-11. Perhatikan ayat 11 dalam Ulangan 33 ini. Doa Musa untuk Lewi. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan layak untuk diberkati. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan layak untuk diperkenan. Pekerjaannya, pelayanan saudara. Kita bisa diisolasi mungkin. Kita bisa dipisahkan dengan kelompok sosial kita.
Tapi seharusnya itu membuat kita tidak terpisahkan dengan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Siapa tahu dalam waktu-waktu ini, entah berapa lama kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan keamanan. Kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita bisa keluar dengan bebas, keluar rumah dengan bebas. Tapi kalaupun itu belum terjadi sampai hari ini, kiranya saudara tetap merasa bebas untuk dekat dengan Tuhan. Untung bagi kita tidak ada pengisolasian terhadap firman Tuhan. Tapi kalau waktu-waktu ini saudara gunakan dengan baik, persekutuanmu dengan Tuhan saudara gunakan dengan baik, persis ketika engkau terisolasi dari dunia luar. Percayalah ada waktu ketika Tuhan sudah melalukan semua bencana ini, malapetaka ini, maka pekerjaanmu akan diperkenan. Berkatmu di kemudian hari akan dijaga oleh Tuhan. Hari ini engkau mungkin sulit keluar. Hari ini pekerjaan saudara mungkin bisa saja terbengkalai. Hari-hari ini pendapatanmu mungkin saja bisa berkurang. Tapi kalau hari-hari ini saudara dekatkan dirimu dengan Tuhan, kelak nanti ketika tiba waktunya Tuhan akan menyelesaikan bencana ini. Pekerjaanmu akan dikenannya dan berkat-berkat Tuhan untukmu akan ditambahkannya. Jangan khawatir saudara, tetapkan hatimu dan tetaplah percaya. Tuhan beserta kita. Haleluya. Nyaku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Lagi dengan sungguh hati engkau nyanyikan lagu ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Bawah kakinya Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepada. Bencana non alam yang ditetapkan oleh pemerintah membuat saudara tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi seharusnya itu menjadi waktu saudaranya bisa pergi ke satu tempat yang tidak akan mungkin jauh, yang tidak akan mungkin susah transportasi. Hanya perlu kesungguhan hati, hanya perlu kemauan, yaitu hadirat Tuhan. Di kaki Tuhan. Tempat itu saya yakin tidak akan ada yang bisa mengisolasinya. Kecuali keenggananmu sendiri yang mengisolasinya. Disitulah dia menunggu saudara. Menunggu orang-orang yang mau dekat dengan dia. Dia membuka tangan kepada siapa saja asal mau dekat dengan dia. Dan tunjukkanlah kerinduanmu untuk dekat dengan Tuhan. Mahal kata dekat hari-hari ini saudara. Tapi dekat dengan Tuhan tidak ada ongkosnya.
Tidak ada beratnya kecuali girangkan hatimu. Kalau engkau tidak lagi punya cara untuk membuat engkau bebas, tidak lagi punya cara untuk membuat engkau bahagia, tidak lagi punya cara untuk membuat engkau tentram, engkau tidak bisa berhubungan dengan teman-temanmu, engkau tahu ada Tuhan yang bisa engkau hubungi kapan saja. Dan ketika waktu-waktu ini saudara pakai untuk dekat dengan Tuhan, hanya ingin dekat dengan Tuhan, maka satu waktu nanti Tuhan akan percayakan apa yang ada di hatinya. Dia akan berikan kepada saudara. Karena dia percaya kepada saudara. Nyanyikan lagu ini dengan satu harapan. Hanya Yesus yang bisa menjadi pelarian kita. Tempat itu tidak terisolasi, saudara. Karena dia pun menunggu sampai hari ini. Siapa yang mau datang, yang ingin dekat, tunjukkan keinginanmu dekat dengan Tuhan. Allah dekat dengan saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari. Engkau yang perlu didoakan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada. Hamba-Mu berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang mengangkat tangannya, di dalam nama Yesus Tuhan pegangi. Yang memang butuh ketentraman, Tuhan berikan ketentraman. Yang butuh ketenangan, Tuhan berikan ketenangan. Yang butuh damai, Tuhan beri damai. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Engkau ada di tempat tinggi yang jauh di luar kami, yang tidak dapat kami gapai dengan kekuatan kami, dengan teknologi yang manusia miliki. Tapi Engkau dekat dengan hati kami, begitu dekatnya, sedekat kami punya kerinduan untuk juga dekat dengan Engkau. Tuhan, 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 tolong kami, tolong umat-Mu. Ketika banyak dari kami mungkin masih takut, bingung harus melakukan apa dengan kondisi ini. Biar mereka ingat Tuhan. Biar mereka tahu masih ada tempat yang bisa dikunjungi, yaitu hadirat-Mu di kaki Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jamah umat-Mu ya Tuhan. Berikan damai dan ketenangan. Kami percaya ada waktunya semua ini akan berlalu. Dan waktu-waktu sebelum itu Engkau lalukan. Kami menggunakan waktu-waktu sekarang untuk dekat dengan Tuhan. Supaya kelak kami diberkati dan pekerjaan kami diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami sudah menerima firman Tuhan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku lagi. Kiranya Engkau memberkati aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita di rumah masing-masing dalam persekutuan dengan Tuhan, menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.